Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas sobat-sobat ahli nafas semuanya. Semoga Allah selalu menguatkan kita dengan nafas Ar-Rahman. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara bernafas yang baik. Yang dimaksud bernafas dengan baik di sini adalah teknik bernafas yang powerful yang menyehatkan fisik dan mental kita. Kita akan melihat teknik bernafas berdasarkan penelitian dunia modern. Kenapa kita perlu melihat hasil penelitian dunia modern? Karena kita akan melihat kesempurnaan ilmu yang diilhamkan oleh Allah kepada para wali-walinya yang bisa menemukan rahasia ini sebelum teknologi berkembang. Kami juga menemukan setelah menjalani pelatihan teknik-teknik nafas yang diajarkan oleh guru-guru kami di Zikir Nafas Sabihisma. Ternyata berkesesuaian dengan pola nafas yang baik menurut penelitian modern. James Nestor menghususkan meneliti cara bernafas yang baik dan benar. Banyak dari kita yang selalu memperhatikan pola makan dan bahkan pola minum, tapi sangat jarang di antara kita memperhatikan cara bernafas yang baik. Padahal bernafas jauh lebih utama bagi kita daripada makan dan minum itu sendiri. Cara bernafas mempengaruhi detak jantung, aliran darah, sistem pencernaan, bahkan cara otak kita beroperasi. Dan begitu banyak penyakit-penyakit yang berkaitan dengan fisik, bahkan jiwa kita yang berkaitan dengan cara bernafas, seperti alergi, asma, dan gejala kecemasan, serta yang lain-lain. Lalu bagaimana cara bernafas yang baik? Yang pertama adalah bernafas melalui hidung. Bernafas melalui hidung akan meningkatkan sekitar 20% penyerapan oksigen. Itu kenapa ketika kita cek tengkorak manusia dengan MRI, maka kita akan melihat ada ruangan kosong sebesar bola biliar di hidung kita. Dan itu tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tanpa manfaat. Karena memang kita diarahkan atau memang ditujukan bernafas melalui hidung. Karena hidung adalah penyaring pertama bagi tubuh untuk menghirup udara. Sehingga udara yang masuk akan menjadi lebih lembab terhadap tubuh kita. Dan bernafas melalui hidung juga akan menghasilkan oksida nitrat. Oksida nitrat inilah yang sempat dicari-cari saat orang sedang heboh corona masa lalu. Padahal tubuh kita sendiri bisa menghasilkan oksida nitrat jika kita bernafas dengan hidung. Oksida nitrat bisa mengubah makanan menjadi energi yang dengan kuantitas 5 kali lipat dari biasanya jika kita bernafas melalui mulut. Maka, tubuh akan terasa lebih segar, powerful, karena dia akan meningkatkan kinerja otot dan aliran darah kita. Jika kita banyak bernafas melalui mulut, kita akan mengalami gangguan pada mulut kita, gigi-gigi, dan tenggorokan. Dan jika kita mengalami penyakit asma atau alergi, maka penyakit itu akan menjadi lebih parah. Dan bahkan kita akan merasakan gejala kelelahan. Bernafas melalui mulut juga akan mempengaruhi pikiran kita, karena bernafas melalui mulut akan menyebabkan brain fog atau kabut otak. Biasanya orang yang terkena brain fog sering merasa bingung, lupa, dan tidak berkonsentrasi. Yang kedua adalah bernafas dengan lambat dan ringan. Bernafas dengan lambat dan ringan ini akan mengirim sinyal kepada otak kita bahwa kita dalam keadaan tenang. Itu akan menyeimbangkan kadar CO2 dan O2 pada tubuh kita. Sehingga kita bisa merasakan peredaran darah kita akan semakin baik. Otak kita akan semakin terang dan banyak manfaat lainnya. Yang ketiga, gunakan pernafasan perut atau diafragma. Sebetulnya, sobat ahli nafas, aliran nafas pada manusia itu ada 3. Yang pertama diarahkan kepada kepala, yang kedua ke dada, dan ketiga ke perut. Masing-masing mempunyai fungsi dan rahasia hakikatnya masing-masing. Yang insya Allah kita akan membahas detailnya pada video-video berikutnya. Tapi, untuk keseharian kita mesti membiasakan bernafas melalui pernafasan perut atau menggunakan diafragma. Karena bernafas dengan perut atau diafragma akan membuat paru-paru berkembang lebih besar.
Pada paru-paru ada alveoli yang berfungsi menyalurkan udara dari paru-paru ke seluruh pembuluh darah. Bagian bawah paru-paru inilah yang paling banyak mengandung serabut alveoli ini. Jadi kalau paru-paru kita tidak berkembang dengan sempurna, maka udara yang akan diserap menjadi lebih baik. Baik, sobat ahli nafas. Penelitian di atas terbukti secara medis, tapi permasalahannya, apakah kita bisa langsung mengubah pola nafas kita setelah bertahun-tahun dengan yang kita sebutkan sebelumnya? Jawabannya tidak. Itu sebabnya kita memerlukan pelatihan olah nafas untuk mengembalikan nafas kita pada fitrahnya, atau seperti yang kita sebutkan sebelumnya tadi. Di zikir nafas sabihisma, kita selain melatih teknik-teknik nafas untuk kesehatan fisik, jiwa, dan spiritual, kita juga insya Allah akan mereprogram diri kita menjadi lebih baik. Karena seperti yang kita sudah bahas pada video-video sebelumnya, kita memahami bahwa setiap hembusan nafas membawa memori pada hati dan DNA manusia. Baik, sobat ahli nafas, tetap ikuti channel kami, subscribe, share, dan bunyikan lonceng supaya bisa mengikuti video-video kami berikutnya tentang rahasia-rahasia nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.